Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 1192060102 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi lipid untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Paujia MSI. Nah, berbicara mengenai lipid memang asal katanya berasal dari lipos yang berarti lemak. Nah, dari sini banyak orang yang mengira bahwa lipid dan lemak itu sama, padahal keduanya itu berbeda. Lipid memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Jadi, lemak merupakan penggolongan lipid berdasarkan kemiripan struktur kimianya. Adapun pengertian lipid yaitu senyawa organik yang bersifat nonpolar sehingga lipid bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Tetapi lipid ini larut dalam satu atau lebih dari satu pelarut organik, misalnya seperti ether, kemudian ada areton, kloroform, benzena, yang sering itu disebut dengan pelarut lemak. Nah, lipid ini dibagi menjadi 3 golongan besar, yakni lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid. Di samping itu, berdasarkan sifat kimia yang penting, lipid dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu lipid yang dapat disabunkan atau lipid yang dapat dihidrolisis dan lipid yang tidak dapat dihidrolisis atau lipid yang tidak dapat disabunkan. Nah, adapun golongan lipid berdasarkan kemiripan struktur kimianya ya dapat digolongkan menjadi 8, yaitu ada asam lemak, lilin, fosfolipid, sphingolipid, kemudian ada terpen, ada steroid, dan lipid kompleks. Dari banyaknya penggolongan lipid, di sini akan dibahas mengenai 3 golongan lipid yang utama atau yang paling penting secara biologis, yakni lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama adalah lemak. Lemak adalah suatu ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol adalah suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Jadi, tiap atom karbon mempunyai gugus min OH. Satu molekul gliserol dapat mengikat 1, 2, atau 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester yang disebut monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Molekul asam lemak terikat pada gliserol. Ketiga molekul asam lemak itu boleh sama, boleh berbeda. Asam lemak yang terdapat dalam alam adalah asam palmitat, stearat, oleat, dan linoleat. Selanjutnya adalah fosfolipid. Fosfolipid atau fosfatidat adalah suatu gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Oleh karenanya, fosfolipid adalah suatu fosfogliserida. Senyawa-senyawa dalam golongan fosfogliserida ini dapat dipandang sebagai derivat asam alfa fosfatidat. Gugus yang diikat oleh asam fosfatidat ini antara lain kolin, ethanomaina, serin, dan inositol. Dengan demikian, senyawa yang termasuk fosfolipid ini adalah fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamina, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Kemudian yang terakhir dari golongan lipid yang utama adalah steroid. Ada sejumlah besar senyawa lipid yang mempunyai struktur dasar yang sama dan dapat dianggap sebagai derivat perhidroksi klopentanofenantrena dan sebuah cincin sikopentana yang tergabung pada ujung cincin sikoheksana tersebut. Senyawa-senyawa tersebut termasuk dalam suatu kelompok yang disebut steroid. Nah, berikut adalah fungsi dan peranan lipid. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron carriers, pigmen pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik protein, agen pengemulsi, hormon, dan messenger intraseluler.
Nah, dari fungsi tersebut sehingga lipid memiliki peranan diantaranya sebagai sumber energi, penyimpanan energi, komponen struktur membran sel, pembentuk hormon, pelarut vitamin A, D, E, K, dan berperan sebagai isolator. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.